Shalom, selamat pagi. Sapaan Sri Kandi kembali menyapa saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kini kita mau awali dengan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Dan marilah kita sebelum mendengarkannya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, Allah yang begitu mengasihi kami, kini kami boleh Engkau beri hari yang baru, kami boleh menikmati hari ini, dan kami mau mendengarkan sabda Tuhan melalui sapaan Sri Kandi yang boleh semakin menguatkan kami. Inilah ya Tuhan seru doa kami, buka hati, mata, dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang letih, lesu, berbeban berat, mari kita hayati pujian ini dari Kidung Basa Majawi 98. Wong kang kamutan dosa prajaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Kembali lagi kita dalam sapaan Sri Kandi di bulan Juni ini.
Dan mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi kembali. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar yang setia, kini bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang demikian. Apakah saudara sering dikuasai oleh pikiran dan pengertian saudara sendiri dibandingkan dengan kuasa oleh firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita bersama. Apakah kita sering dikuasai oleh pikiran-pikiran kita, atau kita justru dikuasai oleh firman Tuhan? Contoh konkret di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang membuat kita merasakan hal-hal yang memang tidak mengenakan, baik kecewa, sedih, berduka. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu, apakah yang kita dengarkan? Apakah pikiran-pikiran kita, kenapa kok aku mendapatkan pergumulan demi pergumulan, satu belum selesai, yang satu ditambah lagi bertubi-tubi, atau bahkan mengapa pergumulanku ini begitu berat? Bahkan terkadang membanding-bandingkan kok yang itu kehidupannya begitu menyenangkan, kok rasa-rasanya damai-damai saja, kenapa hidupku ini penuh dengan pergumulan? Jika saudara, jika kita merasakan hal yang demikian, mempertanyakan kehidupan, mengapa ini terjadi di dalam hidup kita, bahkan sampai membanding-bandingkan. Padahal ada lagu yang mengatakan, wong kok ngene kok dibanding-bandingkan. Itu menjadi ungkapan pernyataan yang sebenarnya mengajak kita untuk mengingat bahwa kita tidak perlu membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, pergumulan kita belum tentu kita bisa melihat apa yang menjadi isi hati orang lain. Belum tentu kita bisa melihat apa yang sedang dia gumuli. Bisa saja dia juga dalam pergumulan tetapi tidak dinampakkan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya diajak untuk kembali mengingat Salomo, raja yang penuh dengan kuasa. Dia mohon hikmat dari Tuhan supaya apa yang dia lakukan, apa yang ia hadapi, yang ia alami, tetap bersandar pada kuasa Tuhan. Didikan Tuhan yang hadir di dalam hidup Salomo, sehingga ia mau mengingatkan kita juga bahwa kita diajak untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berarti tidak dengan separuh hati, karena kalau separuh-separuh, apalah arti? Tiada arti. Segenap hati kita percaya penuh kepada Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri, karena ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita bisa salah. Kita perlu pertolongan dari Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat. Kita mohon hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak hanya bersandar pada pikiran kita, menyalahkan situasi dan kondisi. Mengapa aku mengalami sakit yang begitu mendalam? Mengapa pergumulan ini begitu bertubi-tubi tanpa kita sadari? Kita
seringkali mempertanyakan mengapa. Dan kini kita diajak untuk mengganti pertanyaan kita. Bagaimana cara kita supaya bisa keluar dari zona ini, zona yang tidak nyaman bagi kita, zona yang membuat diri kita tertekan. Yuk kita mau keluar dari zona itu. Dan bagaimana cara kita keluar dari segala persoalan, bagaimana cara kita menghadapi, karena kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menghindari, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menghadapi. Bagaimana cara kita menghadapi? Ya kita percaya penuh, percayakan pergumulan kita di dalam Tuhan. Tuhan ku serahkan seluruh pergumulan hidupku hanya kepada Engkau, sehingga hidup kita bisa menjadi lebih ringan, karena kita mempercayakannya bukan pada pengertian kita sendiri, tetapi pada hikmat Allah, pada kuasa Allah, dan kita memperkenankan Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, sehingga percaya itu tidak setengah-setengah, dengan segenap hati, supaya apa yang menjadi kuasa Tuhan bisa dengan sepenuh hati, bisa dengan kekuatan kuasa yang begitu besar bisa kita rasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Biarlah kita hidup untuk terus merefleksikan diri, merefleksikan iman kita kepada Tuhan. Jangan takut dan berdoalah memohon pertolongan Tuhan di dalam segala sesuatu. Berkatalah pada Tuhan, curahkanlah seluruh isi hati saudara kepada Tuhan, sebab itu akan memberikan kelegaan bagi kita. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Sungguh menjadi renungan bagi kita dan penguatan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuncinya satu, percayalah. Percayalah kepada Tuhan, percaya pada kuasanya. Tuhan Yesus sanggup menguatkan kita, membebaskan kita dari segala pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberi kami kekuatan, Allah yang selalu memperbarui diri kami untuk terus percaya kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami menapaki hari demi hari, bahkan hari depan penuh harapan. Itu semua karena Tuhan beserta dengan kami. Kami mau awali segala aktivitas kami di dalam hidup kami ini, dan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Amin. Teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah percaya, tetaplah semangat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.